Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asam basa. Oke, langsung saja kita masuki pengertian asam dan basa. Asam. Istilah asam berasal dari kata Latin acidus atau artinya asam, yang berkaitan dengan kata ecer atau tajam dan acetum atau cuka. Asam merupakan suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+ atau ion hidronium H3+ bila dilarutkan dalam air. Selanjutnya pengertian basa. Istilah alkali basa berasal dari bahasa Arab alkali, yaitu abu dari suatu tanaman yang berkaitan dengan daerah rawa garam dan padang pasir. Sebelum sumber kata dari bahasa adalah abu hasil pembakaran kayu. Basa adalah semua zat jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-, misalnya pada senyawa natrium hidroksida NaOH akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Nah, selanjutnya kita masuki ciri-ciri asam. Ciri-ciri asam yang pertama, ada beberapa jenis asam yang aman dikonsumsi. Jika dirasakan oleh lidah akan terasa asam. Asam jenis kuat juga terasa asam, namun tidak dianjurkan untuk dicicipi karena bersifat merusak jaringan kulit. Yang kedua, jika diukur dengan alat khusus, maka pH-nya akan lebih kecil dari 7 atau ditulis pH kecil dari 7. Yang ketiga, jika terkena kulit akan terasa perih. Untuk asam yang bersifat kuat juga bisa merusak kayu. Yang keempat, bersifat korosif atau memicu karat jika terkena besi atau logam. Yang kelima, bersifat dapat menghantar listrik karena mengandung elektrolit. Nah, tadi kita sudah membahas ciri-ciri asam. Selanjutnya sekarang ciri-ciri basa. Ciri-ciri basa yaitu rasanya pahit, basa murni berbentuk kristal padat, basa memiliki pH yang lebih besar daripada 7 atau ditulis lebih besar dari 7. Licin jika dipegang dengan jari, sifatnya kaustik atau merusak jaringan kulit jika kadarnya tinggi. Dapat digunakan untuk mengemulsi minyak. Yang terakhir, dapat menghantar listrik sebab mengandung elektrolit. Oke, selanjutnya kita masuki ke dalam teori asam dan basa. Yang pertama yaitu teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang apabila terurai akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Sebagai contoh, HCl, H+ ditambah Cl-, sedangkan basa adalah senyawa yang bila terionisasi menghasilkan ion OH-. Contoh misalnya NaOH atau Na ditambah OH-. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberi ion H+ atau proton dan disebut donor proton. Basa adalah senyawa yang dapat menerima ion H+ atau proton dan disebut akseptor proton. Yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Lewis menyatakan bahwa asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektron. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian asam dan basa. Sekarang kita masuk asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan di dalam air dan menghasilkan jumlah ion seluruhnya. Reaksi kimia yang dijadikan contoh adalah hidrogen klorida atau HCl. Itu bisa kita lihat dari PowerPoint yang telah saya sediakan. Yang selanjutnya pengertian asam lemah. Asam lemah adalah senyawa asam atau biasanya organik yang tidak sempurna terionisasi jika terlarut di dalam air atau H2O. Itu dapat kita lihat contohnya pada jenis asam yang telah saya sediakan di bawah ini. Contoh asam kuat dan asam lemah itu misalnya asam kuat contohnya asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, dan lain-lain. Kalau contoh asam lemah, asam klorida, asam sianida, asam asetat, dan lain-lain. Selanjutnya basa kuat dan basa lemah.
Basa kuat adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan di dalam air. Sedangkan basa lemah adalah senyawa basa yang tidak sempurna proses pelarutan atau terurainya jika ada di dalam air. Contoh senyawa basa kuat yaitu litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan lain-lain. Dan contoh basa lemah adalah amonia, aluminium hidroksida, besi hidroksida, dimetilamina, dan lain-lain. Selanjutnya pH dan pOH. pH adalah harga negatif dari log H3O+, sedangkan pOH adalah harga negatif dari log OH-. pH menggambarkan kekuatan asam, sedangkan pOH itu menggambarkan kekuatan basa. Semakin kecil harga pH, semakin asam larutan. Dan semakin besar harga pOH, semakin besar pula larutan. Basa pula larutan. Contohnya bisa kita lihat dari PowerPoint yang telah saya sediakan. Rumus pH sama dengan negatif log H3O+. Contohnya itu ada di PowerPoint yang telah saya sediakan. Dan rumus pOH yaitu negatif log dalam kurung OH- dan OH- sama dengan antilog sama dengan negatif pOH. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa pH dan pOH itu perlu diketahui tentang konsep pH dan pOH. Yang pertama, pH itu rumusnya sudah saya jelaskan tadi, dan yang pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Jika larutan semakin asam, maka H3O+ semakin besar dan pH semakin kecil. Jika larutan semakin basah, maka OH- semakin besar dan pOH semakin kecil, akan tetapi pH semakin besar. Larutan dengan pH 7 adalah netral. Larutan dengan pH kurang dari 7 adalah asam. Larutan dengan pH besar dari 7 adalah basa. Selanjutnya asam poliprotik. Asam poliprotik ini juga dikenal dengan sebagai polybasic acid atau asam polibasik. Adalah senyawa asam yang mampu menyumbangkan lebih dari satu proton dari setiap molekul asam, dibandingkan asam monoprotik yang hanya dapat menyumbangkan satu proton per molekul. Asam diprotik dilambangkan sebagai H2A, dapat mengalami satu atau dua disosiasi, bergantung kepada pH. Setiap disosiasi mempunyai konstanta disosiasi sendiri, Ka1 dan Ka2. Konstanta disosiasi pertama umumnya lebih besar dari yang kedua, yakni Ka1 besar dari Ka2. Asam diprotik kuat. Contoh asam diprotik kuat adalah asam sulfat yang dapat menyumbangkan satu proton untuk membentuk anion bisulfat, di mana Ka1 sangat besar nilainya, kemudian dapat menyumbang proton kedua untuk membentuk anion sulfat, di mana Ka2 bernilai sedang. Ka1 yang tinggi nilainya untuk disosiasi pertama membuat asam sulfat adalah asam yang kuat. Selanjutnya asam diprotik lemah. Asam diprotik lemah terionisasi dalam dua tahap. Contohnya adalah asam karbonat yang lemah dan tidak stabil, yang terbentuk dari CO2 yang tersulfatasi atau dalam kurung air karbonisasi. Yang ketiga, yang terakhir asam triprotik, yaitu asam yang dapat mengalami 1 atau 2, 3 disosiasi dan memiliki 3 konstanta disosiasi, di mana Ka1 besar dari Ka2, besar dari Ka3. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.